Nah, yang pertama ada pengertian konflik sosial. Istilah konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu kata kon yang artinya bersama dan fliger yang artinya benturan atau tabrakan. Nah, konflik ini merupakan gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Konflik bisa terjadi apabila terdapat perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak. Akibatnya, salah satu pihak berupaya menyisihkan pihak lawan. Meskipun demikian, konflik itu berbeda ya dengan kekerasan. Apabila konflik disertai tindakan fisik atau kata-kata yang agresif terhadap pihak lawan, konflik tersebut telah berubah menjadi kekerasan. Nah, konflik termasuk bagian dinamika masyarakat, di mana masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan adanya konflik sosial. Konflik juga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Kemudian ada pengertian konflik menurut para ahli. Menurut Surjono Sukanto, konflik merupakan proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya, menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi menundukkan saingannya. Kedua, ciri-ciri konflik. Suatu peristiwa atau fenomena di masyarakat dapat dikategorikan sebagai konflik apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. 2. Dilatar belakangi oleh perbedaan. 3. Adanya pencapaian tujuan tertentu. Dan 4. Bertentangan dengan integrasi. Ketiga, bentuk-bentuk konflik. Secara garis besar, konflik sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dampaknya. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Yang ketiga, berdasarkan skala wilayahnya. Dan yang terakhir, berdasarkan cakupannya. Nah, berdasarkan dampaknya, konflik terbagi menjadi dua, yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif. Nah, kalau konflik konstruktif itu konflik yang berdampak positif dan prosesnya mengarah pada upaya mencari solusi bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Nah, pihak-pihak yang terlibat ini saling menyadari terjadinya konflik dan merespons secara positif untuk menciptakan win-win solution atau di mana kedua belah pihak itu saling untung. Contohnya seperti yang ada pada video ini. Gimana nih buat festival budaya besok ngambil konsep apa kira-kira? Gimana kalau kita ambil konsep museum, jadi bakalan sekat dan kita tampilin budaya-budaya Solo gitu? Kalau konsepnya kayak museum gitu bakal ribet gak sih? Harus disekat-sekat gitu. Gimana kalau konsepnya kayak pameran? Mending ambil konsep horor. Kayak rumah hantu gitu, kayak pasar malam tahu kan? Nah, lumayan kan tuh. Pasti kan kelas 10 sama kelas 11 juga kan pasti minatnya kan kayak yang seru-seruan gitu. Tambah kan kita jual tiket pasti laku banyak nih, lumayan untung balik juga nih. Emang kalau Solo identiknya horor-horor gitu ya? Sebenarnya bisa sih dijadiin konsep escape room. Nanti pengunjung yang datang kita kasih tantangan aja, soalnya ngelewatin kayak hantu-hantu gitu walaupun gak licin, tapi waktu pelaksanaannya harus ada sesuatu yang berkaitan sama budaya Solo. Gimana? Boleh sih. Cuman berarti kok gitu konsep horornya dihilangin aja, cuma kita dibikin teka-teki gitu, kayak labirin. Cuma kita bikinnya dibikin banyak pertanyaan yang unsurnya tuh nyari kunci buat keluar gitu. Oh, bisa. Kita gitu aja. Boleh sih gitu ya. Udah, deal ya. Satu situ. Yang kedua adalah konflik destruktif. Konflik ini merupakan kebalikan dari konflik konstruktif, di mana konflik ini mengarah pada upaya saling mengalahkan atau menghancurkan pihak lain dan berdampak negatif bagi masyarakat. Adapun ciri-cirinya, yaitu yang pertama, terjadi kekerasan fisik atau psikis. Yang kedua, menimbulkan kerusakan dan kerugian material. Yang ketiga, menimbulkan korban jiwa dan hilangnya harta benda. Serta yang keempat, menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah seperti yang ada di video ini, di mana konflik antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Selain dalam video ini, contoh lainnya seperti tawuran pelajar, bentrok warga, juga konflik antar suku. Bu Vina. Permisi Bu, saya mau tanya, Ibu kenal yang namanya Bu Vina nggak ya? Oh iya, saya sendiri. Kenapa? Kebetulan
kebetulan saya dari desa, saya kesini mau cari tempat tinggal dalam cuma beberapa bulan ke depan karena belum nemuin kos yang pasti yang tepatnya, Bu. Oh, kamu orang desa? Kesini mau ngapain? Biasanya tuh orang-orang desa di sini cuma numpang hidup doang di sini. Saya bisa bantu buat dengan kerjaan rumah tangga juga kok, Bu. Jadi gak sekedar tinggal doang. Ah, enggak, di sini udah banyak banget orang desa pada numpang hidup doang, kagak punya kerjaan lagi. Gak bisa dipertimbangin ya, Bu. Gak bisa, udah mending cari deh tempat lain. Jangan di sini deh. Di sini Bang, dia nyari kontrakan daerah sini. Kata gue jangan di sini aja dah. Itu gak apa-apa, kenapa sih? Dah, mending kita ke dalam aja, Bos. Alas gue orang desa. Kayak sambut. Kenapa kamu? Gini Pak, kebetulan saya dari desa, saya cari tempat tinggal buat saya nemuin kos yang cocok dulu. Soalnya sampai sekarang belum nemu kos yang cocok. Kebetulan saya ada mes kecil buat kamu buat istirahat. Nah, itu kamu bisa pakai buat kamu tinggal dulu biar biar nunggu sampai dapat kos yang cocok buat kamu. Udah, kamu ke dalam dulu aja. Lalu kategori konflik berdasarkan subjeknya. Nah, berdasarkan subjeknya ini, konflik dapat dilihat dari pelaku atau pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada konflik interpersonal. Nah, konflik interpersonal ini konflik yang terjadi antara seseorang dan orang lain, atau biasa disebut konflik antar individu. Seperti contoh dalam video ini, konflik antara adik dan kakak. Sebenarnya konflik interpersonal ini awalnya karena masalah yang sepele, namun jika dibiarkan, masalahnya akan menjadi semakin besar. Kak, bisa gak sih kalau pinjam barang orang tuh bilang-bilang dulu? Apanya nyalain? Barang apa? Parfum aku, kata bunda sama kakak. Terus sekarang mana? Aku mau pergi. Mikir lah, mana ada tuh parfum cewek? Enggak ada yang gak mungkin. Semuanya selalu aja barang aku sama kakak dipakai tanpa bilang-bilang. Sekarang gak mungkin aja parfum lah. Aku tahu. Ada apa sih ini ribut-ribut? Nih bunda, dia tuh dia parfum aku nyalain gak ada. duluan. Kamu nyari parfum? Iya, kata bunda kan sama dia. Terus aku nanya dia Percaya sama aku. Nih, Apa-apa. bunda tadi ketemu di meja. Kamu naruh di meja. Ih, kocak sih. Nih, Nyalain mulu. Tuh, pakai Kamu tuh, marah-marah aja pakai. deh. Ya maaf. Lalu yang kedua, konflik individu dan kelompok. Nah, konflik ini terjadi karena individu mendapat tekanan-tekanan dari suatu kelompok untuk mencapai konformitas. Contohnya adalah konflik antara pendatang baru dengan masyarakat suku asli, seperti yang ada pada contoh gambar di bawah ini. Dan masih berdasarkan subjeknya, yang ketiga adalah konflik intrapersonal, konflik yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri, atau biasa disebut konflik batin. Nah, seperti contohnya, seorang siswa kelas 12 yang berada di pada kelas penghujung yang bingung untuk menentukan tujuannya di masa depan kelak, apakah ia harus melanjutkan kuliah atau bekerja. Namun, akhirnya ia menemukan solusi dengan bertanya kepada orang tuanya. Aduh, 2 lagi lulus. Ini kuliah atau kerja ya? Kuliah kasihan, ibu gak punya uang. Kerja cuma lulusan SMA dapat apaan? Buruh doang paling. Gimana ya? Pulang dulu aja kali ya. Bu, mau ngobrol sebentar dong Bu. Iya, nah ada apa? Nih gini Bu, Bang kan Indra kan beberapa lagi kan lulus sekolah nih. Boleh kuliah atau kerja ya? Kalau kuliah kan biayanya takut keberatan. Kalau kerja, kayak ibu, apalagi cuma lulusan SMA pasti susah ya kerjanya. Gimana ya Bu? Udah nak, kamu jangan mikirin itu. Kamu kalau kata ibu, kamu mending kuliah aja. Jangan mikirin biayanya nanti gimana. Biar ibu aja yang mikirin itu semua. Ya kalau gitu kuliah aja Bu ya. Bu, kali aja rezekinya bagus, lulus kuliah. Terima kasih Bu ya sarannya Bu ya. Ya kamu kuliah aja ya nak. Ya Bu. Semangat belajar nih ya. Ya kasih ya Bu. Dan yang keempat adalah konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Adapun ciri konflik ini ada melibatkan massa. Contohnya adalah konflik antar supporter sepak bola. Hal ini awalnya dipicu oleh konflik antara individu dengan kelompok yang belum selesai, sehingga menyebabkan konflik antar kelompok lainnya.
Lalu bentuk ketiga adalah konflik berdasarkan skala wilayahnya. Yang pertama ada konflik lokal, yaitu konflik yang melibatkan individu atau kelompok dalam wilayah relatif sempit. Contohnya daerah yang berdekatan seperti satu lingkungan, satu desa, satu kompleks, satu kelurahan, atau satu kecamatan. Dan yang kedua konflik nasional, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat dalam satu negara. Konflik ini melibatkan massa dengan jangkauan yang lebih luas daripada konflik lokal. Yang ketiga, ada konflik internasional, yaitu konflik yang terjadi antar dua negara atau lebih. Contohnya konflik internasional antara konflik Indonesia dan Malaysia terkait sengketa kepemilikan wilayah Sipadan dan Legitan. Lalu ada konflik antara India dan Tiongkok, sengketa di perairan Natuna dan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok, serta konflik Rusia dan Ukraina terkait sengketa wilayah Crimea. Lalu berdasarkan cakupannya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sejajar. Contohnya seperti tawuran antar warga, seperti gambar yang ada di bawah ini. Dan konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antar pihak yang memiliki derajat atau kedudukan yang berbeda dalam struktur masyarakat. Contohnya seperti pada gambar konflik antara buruh dan pengusaha. Selanjutnya ada pengertian kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan individu atau kelompok, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk melukai atau mencederai orang lain secara fisik, mental, dan sosial. Nah, kekerasan itu bentuk lanjutan dari konflik yang gak dapat diselesaikan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat konflik biasanya akan melakukan berbagai cara untuk mengalahkan lawannya. Salah satunya dengan melukai dan menyerang pihak lawan menggunakan tindak kekerasan. Perlu diketahui bahwa kekerasan itu sifatnya negatif karena merugikan orang lain, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, tindakan kekerasan dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Sama seperti konflik, kekerasan juga terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama bentuk subjeknya, ada kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Yang kedua berdasarkan caranya, ada kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Lalu yang terakhir ada kekerasan berdasarkan bentuknya, yang meliputi kekerasan fisik, non-fisik, struktural, dan kultural. Yang pertama berdasarkan subjeknya, yaitu kekerasan individual, di mana kekerasan secara langsung atau tidak langsung oleh individu terhadap individu lain. Kekerasan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang kedua ada kekerasan kolektif, yaitu kekerasan dilakukan oleh sekelompok orang kepada individu atau kelompok lain. Nah, contohnya seperti pada gambar, yaitu pembegalan. Kemudian berdasarkan caranya, ada kekerasan, yaitu tindakan menyerang fisik atau psikologis seseorang melalui kontak secara langsung. Contoh salah satunya seperti pada gambar, yaitu penganiayaan. Dan yang kedua, kekerasan tidak langsung, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan cara atau media tertentu. Contohnya seperti pada gambar, yaitu adalah cyberbullying. Lalu bentuk yang terakhir berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang melibatkan sentuhan fisik antara pelaku dan korban. Nah, contohnya ini kayak menginjak kaki, mencubit, memukul, ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Yang kedua ada kekerasan non-fisik, di mana kekerasan ini dibagi dalam dua kategori, yaitu kekerasan verbal, yaitu kekerasan dilakukan secara lisan menggunakan kata-kata, contohnya membentak, memaki, menghina, memfitnah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada kekerasan psikologis, yaitu kekerasan yang tidak terlihat nyata, seperti kekerasan fisik, karena memiliki sasaran pada jiwa atau rohani dan mental seseorang. Contohnya mengucilkan, perundungan, indoktrinasi, intimidasi, fitnah, dan tindakan lainnya. Lalu yang ketiga ada kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang secara tidak langsung karena telah terbentuk dalam sistem sosial tertentu. Contohnya seperti narkoba dan korupsi. Lalu ada kekerasan kultural, yaitu kekerasan yang disebabkan oleh kultur atau budaya suatu masyarakat. Nah, contohnya hukum cambuk di Aceh, suku Dayak. Lalu contoh lain yaitu ada suku Dayak. Nah, bukti cinta kepada orang tua yang meninggalnya itu mereka harus potong jari. Lalu yang ketiga adanya hembrasan dan konflik. Nah, konflik dan kekerasan ini konsepnya berbeda ya, tapi keduanya punya hubungan kok. Hubungannya pun terbilang erat.
di mana konflik dapat berubah menjadi kekerasan apabila tidak dikelola dengan upaya penyelesaian yang tepat oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, adapun perbedaan konflik dan kekerasan dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Yang keempat, ada contoh kasus kekerasan dalam masyarakat. Di antaranya yang pertama, ada perundungan atau bullying. Nah, tindakan menyakiti secara fisik, verbal atau psikologis oleh individu atau kelompok yang kuat terhadap pihak yang lemah. Lalu, adapun faktor penyebabnya yang pertama, kontrol diri yang rendah, keluarga permisif terhadap kekerasan, media massa yang sering menampilkan adegan kekerasan, dan lingkungan sosial yang memberi pengaruh negatif terhadap anak. Nah, biasanya dapat terjadi melalui media perantara, yaitu surat elektronik, pesan instan, website, gawai pintar, dan media sosial. Nah, kemudian yang kedua ada kekerasan antar umat beragama, di mana menurut Arifin Assegaf, ada 5 faktor penyebab konflik dan kekerasan antar umat beragama. Yang pertama, eksklusivitas dari pemimpin agama dan penganutnya. Yang kedua, sikap tertutup dan saling curiga antar umat beragama. Yang ketiga, keterkaitan yang berlebihan terhadap simbol agama. Yang keempat, agama dijadikan alat untuk melegitimasi tindakan seseorang. Dan yang terakhir, terjadi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Lalu contoh yang ketiga adalah terorisme, di mana merupakan tindakan berupa ancaman atau kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut terhadap sekelompok masyarakat. Nah, biasanya disebabkan oleh motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Lalu yang keempat, ada kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI. Berdasarkan pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI. TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Biasanya TKI ini mendapatkan bentuk kekerasan atau ancaman dari pihak majikannya. Lalu yang kelima ada tawuran pelajar. Nah, tawuran pelajar ini merupakan tindakan perkelahian sekelompok pelajar yang mengarah pada kekerasan dan kriminalitas. Nah, biasanya berawal dari permasalahan kecil yang menyulut pertengkaran antar individu, kemudian berlanjut menjadi pertengkaran massal. Lalu yang keenam, kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, konflik dan kekerasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang kebudayaan, perubahan sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, dan perbedaan status sosial. Konflik dan kekerasan dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh pihak yang terlibat maupun masyarakat sekitar. Adapun dampaknya dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, dampak fisik, yaitu dampak yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan harta benda. Yang kedua, dampak sosial, di mana dampak ini berkaitan dengan hubungan sosial dalam masyarakat seperti kesulitan menjalani interaksi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah dampak mental, berupa trauma bagi para korban dan masyarakat di sekitar lokasi konflik. Upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa metode, di mana penggunaannya perlu disesuaikan dengan latar belakang konflik. Metodenya antara lain, yang pertama mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Kedua, negosiasi, yaitu bentuk kesepakatan antar pihak yang bertikai untuk bertemu dan bertatap muka serta mencoba melakukan perundingan bersifat win-win solution. Yang ketiga, arbitrase, yaitu metode yang sifatnya formal lalu melibatkan pihak ketiga yang punya wewenang penuh untuk memberikan putusan. Yang keempat, rekonsiliasi, yaitu usaha penyelesaian konflik sekaligus memperbarui hubungan ke arah perdamaian dan lebih harmonis. Dan yang terakhir adalah transformasi konflik, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan mengatasi akar penyebab konflik.